Mahkota dari tanah asing, kisah Otto sang raja Yunani. Matahari musim semi menyinari istana Neuhausen di Bavaria. Ketika tangis pertama Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach menggema di ruang peraduan kerajaan. Tanggal itu adalah tanggal pertama bulan Juni, tahun 1821. Ia adalah anak kedua dari Raja Ludwig pertama dari Bavaria dan Ratu Therese dari Sachsen-Hildburghausen. Darah bangsawan Jerman mengalir deras dalam nadinya. Masa kecil Otto dipenuhi oleh kemegahan istana dan didikan keras. Ayahnya, Raja Ludwig, seorang pelindung seni dan budaya, membesarkan Otto dengan harapan bahwa kelak ia akan menjadi penguasa yang tercerahkan. Guru-guru terbaik di seluruh Eropa diundang untuk membimbingnya dalam filsafat, politik, sejarah klasik, dan terutama bahasa Yunani dan Latin, sebuah kebetulan yang kemudian akan menjadi nubuatan terselubung. Otto tumbuh menjadi pemuda tampan dan idealis. Ia bermata biru seperti langit Bavaria, penuh semangat dan cita-cita. Ketika Yunani, negeri para dewa dan filsuf, memproklamasikan kemerdekaannya dari kekaisaran Ottoman pada awal dekade ketiga, abad ke-19, seluruh Eropa menyambut dengan harapan dan romantisme. Tetapi negeri itu hancur lebur oleh perang. Para kekuatan besar, Inggris, Prancis, dan Rusia, berkumpul di meja perundingan. Mereka memutuskan bahwa Yunani memerlukan raja yang netral, muda, dan bisa dijadikan simbol perdamaian dan kemajuan. Maka pada tahun 1832, ketika Otto baru berumur 11 tahun, ia dinyatakan sebagai Raja Yunani, seorang raja muda dari tanah asing yang ditunjuk memerintah negeri para pahlawan. Menjejak tanah para dewa, Otto tiba di Nafplio, ibu kota Yunani saat itu, pada bulan Februari tahun 1833, disambut oleh rakyat yang penuh harapan dan semangat. Ia datang dengan mengenakan seragam militer Bavaria dan mahkota yang tak dikenalnya, memimpin bersama 3 penasihat Bavaria dalam pemerintahan yang disebut Regency Council. Otto kala itu baru berusia 15 tahun. Yunani pasca perang adalah negeri yang compang-camping, dengan institusi yang lemah, faksi bersenjata yang masih berkeliaran, dan elit lokal yang saling mencurigai. Otto memindahkan ibu kota ke Athena, kota kuno yang porak-poranda, dan memulai proses transformasi besar-besaran. Ia mendirikan Universitas Nasional pertama, mereformasi angkatan bersenjata, membangun sistem administrasi negara yang modern, dan memperkenalkan hukum sipil ala Eropa Tengah. Tetapi semua itu dilakukan tanpa konstitusi. Otto memerintah sebagai monarki absolut, dan seiring waktu, ketidakpuasan tumbuh. Rakyat Yunani yang telah berjuang dengan darah untuk kemerdekaan, mulai mempertanyakan keabsahan seorang raja asing yang memerintah tanpa partisipasi rakyat. Sang raja dalam badai politik. Pada malam bulan September tahun 1843, di tengah malam yang gelap di Athena, para perwira militer yang dipimpin oleh Kolonel Dimitrios Kalergis mengelilingi istana raja. Mereka menuntut konstitusi dan mereka mendapatkannya. Otto yang dikejutkan oleh pemberontakan damai ini, akhirnya menyerah dan mengumumkan bahwa Yunani akan memiliki konstitusi pertamanya. Konstitusi 1844 membuka jalan bagi parlemen, tetapi juga memperkuat ketegangan antara raja dan rakyatnya. Otto, yang tetap bersikeras mempertahankan pengaruh Bavaria dan Gereja Katolik Roma, sering berbenturan dengan elit Ortodoks Yunani. Ia dan permaisurinya, Ratu Amalia dari Oldenburg, tidak memiliki keturunan yang memperlemah legitimasinya. Bahkan usahanya membela kepentingan petani dan membangun infrastruktur pun tak mampu menebus jarak antara istana dan rakyat. Otto mengimpikan perluasan wilayah Yunani ke tanah-tanah yang masih berada di bawah kekuasaan Ottoman, Epirus, Thessalia, Kreta. Ia menjuluki ambisi itu sebagai megali idea, ide besar, untuk menyatukan semua wilayah Yunani kuno. Tapi real politik Eropa menggagalkan cita-citanya. Dalam Perang Crimea, Otto mendukung Rusia secara diam-diam, berseberangan dengan Inggris dan Prancis, yang kemudian mengirim kapal perang ke Pireus dan menduduki pelabuhan itu. Otto dipermalukan dan makin kehilangan kepercayaan publik. Senja kekuasaan. Pada tahun-tahun terakhir kekuasaannya, Otto semakin terasing. Ia mencoba berdamai dengan rakyat, membangun rumah sakit, mendirikan institusi seni, bahkan menyumbang dari hartanya sendiri untuk proyek-proyek amal. Namun luka politik terlalu dalam. Pada bulan Oktober tahun 1862, ketika Otto sedang dalam perjalanan ke pelabuhan, pemberontakan meletus di Athena. Parlemen mengumumkan bahwa sang raja telah kehilangan mandatnya. Otto tidak melawan. Ia memilih pergi. Ditemani Ratu Amalia, ia naik kapal dan meninggalkan tanah yang selama hampir 3 dekade ia coba cintai dan bangun. Ia kembali ke Bavaria, di mana ia hidup dalam pengasingan dan mengenang masa-masa penuh idealisme dan kegagalan itu. Di istana kecil di Bamberg, ia masih mengenakan pakaian Yunani dan menyapa tamunya dalam bahasa Yunani.
Hatinya tertinggal di tanah para dewa. Otto wafat pada tanggal 26 Juli tahun 1875. Ia dimakamkan dengan pakaian tradisional Yunani, dan di batu nisannya tertulis Raja Yunani, gelar yang telah lama ia tinggalkan, tapi tak pernah ia lepaskan dari hatinya. Warisan seorang raja asing. Otto von Wittelsbach bukan raja sempurna. Ia adalah idealis yang terjebak dalam realitas keras politik Balkan. Namun ia membuka jalan bagi institusi modern Yunani, memindahkan ibu kota ke Athena, memperkenalkan konstitusi, dan memperjuangkan pendidikan dan pembangunan negeri itu dari puing-puing peperangan. Bagi sebagian ia adalah raja asing yang gagal. Bagi yang lain ia adalah batu fondasi Yunani modern. Dan seperti banyak tokoh dalam tragedi Yunani, hidup Otto adalah kisah tentang niat baik, harapan tinggi dan kenyataan pahit yang tak selalu dapat ditaklukkan oleh idealisme. Bab 17, Bayang-bayang Akropolis. Udara Bavaria dingin dan lembab terasa asing bagi Otto meskipun itu adalah tanah kelahirannya. Ia berdiri di jendela Kastil Bamberg, menatap kabut pagi yang menggantung di atas hutan. Di tangannya secarik surat dari Athena. Surat dari seorang profesor muda yang mengucapkan terima kasih atas pendirian Universitas Athena. Otto membaca surat itu dengan mata yang tak lagi secerah dulu. "Apa kau pikir mereka benar-benar membenciku?" tanya Otto suatu malam pada Amalia. Ratu Amalia yang duduk di samping perapian menjahit dengan sabar. Rambutnya yang dulunya keemasan telah memutih. Ia mendongak. "Tidak, tapi mereka tidak mengerti kau. Kau datang dengan impian dan metode yang terlalu cepat bagi negeri yang baru, sembuh dari luka panjang." Otto mengangguk, tetapi hatinya tetap berat. Ia memandangi koleksi pribadi peninggalan Yunani yang ia bawa pulang, amfore tua, pedang perunggu, miniatur kuil, dan satu set pakaian Fustanella yang ia kenakan saat menghadiri pesta rakyat. Di Bavaria, Otto bukan siapa-siapa lagi. Saudara-saudaranya, khususnya Maximilian, memandangnya dengan campuran simpati dan kehati-hatian. Sejarah akan mencatatnya sebagai raja yang digulingkan, bukan karena kezaliman, tapi karena kekakuan, ketakpahaman, dan kesepian. Namun dalam hatinya, Otto tetap merasa sebagai raja Yunani. Setiap pagi ia membaca surat kabar Athena, mencoretkan komentar kecil dengan pensil. Ia mengikuti debat parlemen Yunani, seperti seorang guru tua yang merindukan murid-muridnya. Dan diam-diam, ia masih berharap bahwa suatu hari, mungkin rakyat akan memanggilnya kembali. Bab 18 surat-surat terakhir. Dalam satu kotak kayu yang tersimpan di sudut perpustakaannya, Otto menyimpan ratusan surat yang tak pernah ia kirim. "Kepada rakyat Yunani, aku datang kepadamu tidak dengan pedang, tetapi dengan pena dan kasih. Aku ingin menjadi raja yang adil. Namun aku juga manusia dengan ketakutan dan terkadang kesombongan. Setiap lembar ditulis dengan tinta gelap, penuh perenungan. Sebagian di antaranya puisi dalam bahasa Yunani kuno." Di masa tuanya, Otto menulis lebih sering dari sebelumnya. Ia mencoba memahami kejatuhannya seperti para filsuf yang ia pelajari sewaktu kecil, Plato, Aristoteles, Herodotus. Ia juga menyurati banyak sahabat lama, Kolonel Kalergis, Metternich, dan bahkan Kaisar Napoleon III. Tetapi sebagian besar suratnya tak dijawab. Amalia, satu-satunya pendamping yang setia hingga akhir, pernah berkata, "Apapun yang mereka katakan Otto, kaulah yang membangunkan kembali kota Athena dari tidur panjangnya." Otto tertawa getir. "Aku hanya mencoba membangun kembali Parthenon dengan batu-batu Bavaria." Bab 19, Senjakala seorang raja. Pada musim panas tahun 1875, kesehatan Otto menurun. Ia mulai batuk darah dan mengalami nyeri dada yang kian sering. Dokter istana menyebutnya radang paru-paru yang berat, tetapi Otto tahu waktunya telah dekat. Ia meminta dibawakan baju Yunani kesayangannya, Fustanella, putih bersulam emas dan sepatu, Sarocia dengan pompon hitam. Ia mengenakannya dengan bangga dan duduk di kursi kayu ukir, menatap lukisan Athena yang tergantung di atas perapian. Pada malam 26 Juli, ia menarik napas panjang dan berkata, "Jika mereka tak memahamiku dalam hidupku, mungkin mereka akan memaafkanku dalam sejarah." Dan dengan itu Otto, raja pertama Yunani modern, menutup matanya untuk terakhir kali. Bab 20, Pemakaman dan Warisan. Di Bavaria, pemakamannya berlangsung sederhana namun khidmat. Tetapi atas wasiatnya, ia dimakamkan dalam pakaian rakyat Yunani. Di nisannya yang sederhana tertulis dalam bahasa Yunani, Othon Vasilevston Linon, Otto, Raja Yunani. Dan tak jauh dari sana, sebuah patung kecil berdiri Otto, muda dengan gulungan hukum di satu tangan dan mahkota zaitun di tangan lainnya. Sebuah peringatan bagi dunia bahwa pria ini pernah mencoba membangun bangsa dari reruntuhan, bukan dengan penjajahan tapi dengan idealisme, pendidikan dan hukum. Epilog, bayangan yang tetap hidup.
Di Athena masa kini, nama Otto jarang disebut. Tetapi sisa-sisa warisannya tetap hidup. Gedung-gedung tua bergaya neoklasik, sistem pendidikan awal, Universitas Nasional yang ia dirikan, dan pemindahan ibu kota ke Athena yang menjadi jantung Yunani modern. Ia bukan pahlawan seperti Leonidas, bukan jenius seperti Alexander, tapi Otto adalah raja yang datang bukan dari tanah, tetapi dari harapan. Dan meski ia gagal memenuhi semua harapan itu, ia meninggalkan jejak di dasar sejarah modern Yunani, seperti yang ditulisnya di salah satu surat terakhirnya. Aku tidak ingin dikenang karena tahta yang kududuki, tetapi karena batu pertama yang kutanam, di negeri yang aku cintai, meski bukan tanah lahirku. Aku mencoba menjadi jembatan antara masa lalu yang agung dan masa depan yang lebih cerah. Namun, jembatan itu sering dipijak dengan dot curiga dan dihantam oleh angin politik. Aku diberi mahkota sebelum aku cukup dewasa untuk memahami beban dot sejarah yang menyertainya. Dan ketika akhirnya aku paham, mahkota itu mulai dot tergelincir dari kepalaku. Dalam keheningan malam Athena, aku sering bertanya, apakah seorang raja dari tanah asing bisa mencintai dot negeri ini lebih dalam dari mereka yang lahir darinya? Lebih mudah membangun kota dengan batu dan marmer daripada membangun kepercayaan dalam hati manusia yang lelah oleh perang dan pengkhianatan. Aku datang ke Yunani bukan dengan dot pedang atau rantai, tapi dengan dot harapan dan pena. Namun harapan tanpa pengertian adalah jembatan yang dot rapuh di atas jurang sejarah.